I got broads in Atlanta, just to me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin. Saya dari manajemen Rek A, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas yang sudah saya pelajari pada materi-materi sebelumnya. Yaitu yang pertama ada jurnal umum, kemudian ada jurnal penyesuaian, dan disusul dengan neraca lajur. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu jurnal umum. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk ke jurnal umum yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Desember. Pada tanggal 1 Desember, membayar sewa toko bulan Desember itu sebesar 2.400. Nah, ini ayat jurnal umumnya, yaitu beban sewa kepada kas di BNI. Kenapa beban sewa, teman-teman? Karena dia membayar sewa, nah otomatis ini termasuk ke dalam beban sewa. Dengan nominal 2.400. Beban sewanya di kredit, beban sewanya di debit, dan kas di BNI-nya itu di kredit. Jadi nominalnya 2.400. Jadi itu untuk nomor untuk tanggal 1 Desember. Oke, teman-teman, kita langsung. Oke, selanjutnya kita masuk ke tanggal 3 Desember. Pada tanggal 3 Desember, membeli 50 lungsin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point sebesar 21.600. Oke, mungkin saya jelaskan dulu apa itu 2/10 N/30 dan FOB shipping point. 2/10 artinya ketika dia mampu membayarnya itu sebelum 10 hari, maka dia akan mendapatkan diskon 2%. Kemudian N/30 ini artinya ini sudah jatuh tempo, harus sampai, artinya selama 30 hari itu sudah harus dibayar. Kemudian FOB shipping point ini artinya ongkos kirim itu ditanggung oleh pembeli. Nah, kita kan tadi membeli, jadi ongkos kirimnya akan ditanggung oleh kita. Nah, totalnya itu sebesar 21.600 dari 50 lungsin tadi. Di jurnal umumnya yaitu persediaan barang dagang kepada utang dagang 21.600. Kenapa utang dagang ya? Karena kita termin kredit tadi, jadi kita harus jadi ayat jurnal umumnya itu Oke. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 4 Desember. Membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Nah, jadi ternyata pada tanggal 3 Desember tadi itu ongkos kirimnya itu sebesar 500. Nah, jadi kita bayar pada tanggal 4 Desember nih dengan di jurnal umum persediaan barang dagang kepada kas sebesar 500. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 6 Desember. Menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hatimi dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 8.500. Bahan pokok penjualan barang yang dijual tersebut tuh 5.000. Jadi untuk ayat jurnal umumnya yaitu piutang dagang kepada penjualan. Kemudian harga pokok penjualan kepada persediaan barang dagang. Kenapa piutang penjualan? Kenapa piutang dagang kepada penjualan? Karena kan kita menjual nih, tapi menjualnya itu secara kredit. Jadi masih belum secara kas. Jadi kas kita masih belum bertambah. Jadi piutang dagang kepada penjualan 8.500 nominalnya kan. Kemudian harga pokok penjualan kepada persediaan barang dagang sebesar 5.000. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 7 Desember. Pada tanggal 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan Purba atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Nah, karena ini tanpa diskon penjualan, kita langsung saja ayat jurnal umumnya yaitu kas di BNI kepada piutang dagang. Kasnya bertambah,
piutang dagangnya berkurang, yaitu sebesar 8.900. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 10. Pada tanggal 10 Desember, mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200. Beban pokok penjualannya 16.000. Pada tanggal 10 Desember itu, ayat jurnal umumnya yaitu kas di BNI kepada penjualan, harga pokok penjualan kepada persediaan barang dagang. Jadi kita mendapatkan penjualan tunai. Jadi kas kita bertambah kepada penjualan gitu kan, kepada penjualan sebesar 27.200. Kemudian itu ada harga pokok penjualannya itu sebesar 16.000. Jadi ayat di jurnal umumnya itu harga pokok penjualan kepada persediaan barang dagang tadi sebesar 16.000. Pada tanggal 12 Desember kita melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Jadi kita lihat tanggal 3 Desember teman-teman. Nah di situ itu ada 2/10. Jadi kalau kita membayar utangnya itu dalam jangka waktu 10 hari, maka kita akan mendapatkan diskon. Nah dari tanggal 3 Desember ke 12 Desember itu memakan waktu 9 hari. Artinya ini mendapatkan diskon ya teman-teman. Diskon. Jadi ayatnya untuk di jurnal umum yaitu utang dagang kepada kas di BNI kepada kemudian persediaan barang dagang. Utang dagangnya 20 di debit 21.600, kas di BNI 21.168. Kemudian persediaan barang dagang ini artinya diskon ya teman-teman ya. Kalau di perpentual itu disebut dengan persediaan barang dagang. Itu sebesar 432. Nah, dapat dari mana 432 nih? Dari 21.600 itu kita kalikan dengan 2%. Dapatlah potongannya sebesar 432. Selanjutnya kita masuk kepada tanggal 14 Desember. Mini meretur beberapa barang yang telah dibeli pada tanggal 6 Desember. Seharga 1.500. Beban pokok penjualan barang yang diretur yaitu 900. Nah, jadi untuk ayat jurnal umumnya yaitu retur penjualan kepada piutang dagang. Kenapa piutang dagang? Karena kan kita masih belum bayar nih. Dia ini belinya secara kredit gitu, tapi udah diretur sehingga di sini ditulis piutang dagang. Piutang dagangnya itu berkurang. Kemudian persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan ini dari barangnya itu sendiri ya teman sebesar 900. Jadi itu untuk tanggal 14 Desember. Selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Desember. Pada tanggal 15 Desember membayar pemuatan iklan di majalah wanita Lutfira sebesar 2.600. Nah ini langsung saja teman-teman, yaitu ayat jurnal umumnya itu beban iklan kepada kas di BNI. Karena kas kita kan kita membayarnya dengan tunai ya teman-teman, jadi kas kita berkurang dan ini termasuk ke dalam beban, khususnya beban iklan sebesar 2.600. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 16 Desember. Menerima pelunasan piutang dari Galeri Hat Mini. Jadi pada tanggal 3 Desember tuh yang transaksi sebelumnya Galeri Hat Mini itu ada berhutang kepada kita. Nah, jadi dia membayarnya pada tanggal 13 Desember. Jadi dia membayarnya itu pada tanggal 16 Desember. Jadi otomatis teman-teman, karena pada tanggal 3 Desember itu ada termin 2/10, artinya kalau dia bayar dalam waktu 10 hari maka dia akan mendapatkan diskon. Nah, karena dia ini bayarnya dalam kurun waktu sebelum tidak lebih dari 10 hari, maka dia mendapatkan potongan penjualan. Jadi ayat jurnal umumnya yaitu kas di BNI potongan penjualan kepada piutang dagang. Jadi kasnya 600, jadi kasnya 6.860, potongan penjualannya 1.800,
potong penjualannya 140 kepada piutang dagang di kredit 7.000. Jadi kita tambahkan itu teman itu. Nah, jadi itu untuk pada tanggal 16 Desember. Selanjutnya itu pada tanggal 19 Desember. Pada tanggal 19 Desember, membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Nah, langsung saja ayat jurnal umumnya yaitu persediaan barang dagang kepada kas di BNI. Artinya ini kan barang dagang kita bertambah, kas kita berkurang sebesar 11.800. Selanjutnya karena tanggal 19 ada 2, jadi kita lanjut ke tanggal 19 lagi. Tanggal 19 lagi. Melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Arestia sebesar 9.000 tanpa mendapatkan diskon. Nah, karena tidak ada mendapatkan diskon ya, jadi ayat jurnal umumnya utang dagang. Artinya utang kita berkurang, kas kita ya juga berkurang untuk membayarnya gitu. Oke. Selanjutnya itu pada tanggal 20 Desember. Pada tanggal 20 Desember, menjualkan batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping point senilai 26.000 dengan beban pokok penjualan 13.200. Nah, jadi untuk ayat jurnal umumnya yaitu piutang dagang kepada penjualan, kemudian harga pokok penjualan kepada persediaan barang dagang. Piutang dagang pada penjualan, kenapa? Karena kan kita menjual nih, tapi secara kredit. Jadi kita tuh punya piutang dagang kepada penjualan sebesar 26.000. Kemudian harga pokok penjualannya yaitu 13.200. Selanjutnya itu pada tanggal 21 Desember. Ini di nomor 14 teman-teman ya. Pada tanggal 21 Desember, untuk membantu pelanggan, Waserba menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembeli butik Konstania pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100. Melalui jasa kurir, ongkos kirim ini akan ditagihkan sebagai piutang. Nah, kita lihat teman-teman ya pada tanggal 21 kita. Jadi teman-teman untuk nomor 14 tanggal 21 Desember ini ayat jurnal umumnya yaitu piutang dagang kepada kas di BNI. Artinya kan kita itu menalangi dulu tadi kan. Ya, jadi kas kita berkurang tapi piutang kita bertambah. Kemudian nomor 15 tanggal 21 Desember. Menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki Naradia atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Ya teman-teman ya, tanpa diskon penjualan. Jadi pada tanggal nomor 15 ya, nomor 15 ayat jurnal umumnya yaitu kas di BNI kepada piutang dagang. Jadi kas kita bertambah karena kan dilunasikan tadi utangnya. Piutang dagang kita berkurang karena orang yang berhutang dengan kita tuh udah mulai habis gitu. Kemudian nomor 16 pada tanggal 21 Desember. Nah, di hari itu di tanggal 21 banyak transaksi teman-teman. Jadi itu persediaan barang dagang itu kepada utang dagang. Jadi kita ayat jurnal umumnya itu persediaan barang dagang kepada utang dagang. Kita tuh membeli kemeja 40 kemeja tadi itu secara kredit tadi itu kan dengan termin 1/10 N/30 FOB shipping point ya teman-teman ya. Sebesar 20.000. Selanjutnya kita masuk ke tanggal 24 Desember. Meretur 4 lungsin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember dari penjahit Baista karena terdapat cacat produksi. Nah, tadi kan tanggal 21 nomor 16 kita kan beli 40 lungsin. Membeli 40 lungsin. Nah, pada tanggal 24 Desember kita meretur
kemeja batik tadi karena ada yang cacat. Jadi ayat jurnal umumnya untuk pada tanggal 24 Desember yaitu utang dagang kepada persediaan barang dagang sebesar 2.000. Nah, untuk tanggal 26 Desember, ayat jurnal umumnya yaitu retur penjualan kepada kas di BNI sebesar 1.200, persediaan barang dagang kepada harga pokok penjualan sebesar 700. Jadi itu kita tadi selanjutnya kita masuk kepada tanggal 28 Desember. Membayar gaji Desember staf penjualan 7.600 dan staf administrasi sebesar 4.800. Nah, untuk ayat jurnal umumnya itu beban gaji penjualan 7.600, beban gaji administrasi 4.800 dan kepada kas di BNI 12.000 dan kepada kas di BNI sebesar 12.400. Pada tanggal 29 Desember, membeli perlengkapan toko, kantong, pembungkus, kertas stok laba, dan lain-lain. Itu sebesar 800. Nah, jadi kita langsung saja ayat jurnal umumnya yaitu persediaan barang dagang kepada kas di BNI sebesar 800. Kemudian pada tanggal 30 Desember, menjual kemeja batik anak-anak kepada SD Adika Panusta dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.750. Beban pokok penjualan itu sebesar 11.250. Nah, jadi ayat jurnal umumnya itu piutang dagang kepada penjualan sebesar 18.750. Kemudian harga pokok penjualan kepada persediaan barang dagang sebesar 11.250. Selanjutnya itu pada tanggal 30 Desember nomor 22. Menurut nomor 22 pada tanggal 30 Desember menerima pelunasan piutang dari butik Konstantia atas penjualan tanggal 20 Desember termasuk ongkos kirimnya. Nah, jadi ayat jurnal umum pada tanggal 30 Desember nomor 22 ini yaitu kas di BNI potongan penjualan kepada piutang dagang. Kemudian jadi pada tanggal 20 Desember itu butik Konstantia itu dia ada berhutang atau kredit dengan kita. Nah, jadi pada tanggal 30 Desember ini dia membayarnya. Nah, dari tanggal 20 ke 30 itu masih dalam jangka waktu potongan penjualan ataupun diskon. Nah, jadi ayat jurnal umumnya yaitu kas di BNI potongan penjualan kepada piutang dagang. Jadi kan kas kita bertambah nih, masuknya 25.740. Potongan penjualan nih diskon untuk dia tadi itu bayarnya. Jadi piutang dagangnya yaitu 26.000. Kemudian kas di BNI kepada piutang dagang 11.100. Tadi kan kita kan ada nalangkan dia ini. Tadi itu kita ada nalangkan ongkos kirimnya. Jadi ya dibayar sekarang juga sebesar 1.100. Yang terakhir yaitu pada tanggal 31 Desember melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tuh tanggal 21 Desember kepada penjahit Baita. Nah, ini ayat jurnal umumnya yaitu bayar utang. Utangnya tuh 18.000. Nah, dari tanggal 21 Desember ke 31 Desember itu jaraknya tuh 10 hari. Jadi kita masih termasuk ke dalam diskonnya. Diskonnya tuh kalau di perpentual itu dinamakan dengan persediaan barang dagang nih ya. Jadi utang dagang kepada kas di BNI persediaan barang dagang ataupun diskonnya itu 180. Utang dagangnya 18.000, kas yang kita bayarnya tuh
yaitu 17.820 dan potongannya 180. Nah, jadi dari total keseluruhan dengan total 314.600, dan ini harus balance ya teman-teman antara kredit dan debit. Kemudian kita masuk ke dalam daftar saldo. Daftar saldo ini yang kita dapat dari daftar saldo 31 Desember 2013. Nah, kita masuk ke buku besar. Buku besar teman-teman, ini terdapat begitu banyak akun. Yang pertama tuh ada akun kas, dan disitu ada saldonya di debit 21.200. Ini memang saldo yang memang tersisa pada bulan lalu. Kemudian di kredit ya kan teman-teman, kas pada tanggal 1 Desember. Jadi 21.000-nya kita kurang dengan 2.400. 2.400 hasilnya 18.800. Kemudian pada tanggal 4 Desember itu ada lagi di kredit. Maka ini akan mengurangi dari saldonya. Dari 18.000 tadi, dari 18.800 itu akan berkurang menjadi 18.300. Kemudian pada tanggal 7 Desember itu terdapat di debit kasnya 8.900. Maka ini akan menambah dari saldonya, karena kan saldonya kan di debit kan, jadi ditambah, jadi 18.300 itu ditambah 8.900 hasilnya 27.200. Begitu seterusnya teman-teman, hingga pada akhirnya yaitu pada tanggal 31 Desember akhir itu terdapat penambahan di kredit, kasnya di kredit, maka 45.632 kita kurangi dengan 17.820, hasilnya 27.812. Selanjutnya itu ada akun piutang dagang. Kemudian pada satu tuh ada pada tanggal 1 ada saldo 51.300, dan pada tanggal 6 Desember itu ada 8.600 di debit, maka ini akan menambahi saldo menjadi 59.800. Kemudian tanggal 7 Desember terdapat di kredit 8.900 akun piutang dagangnya ya. Ini maka akan menambahi saldo, maka akan mengurangi saldo menjadi 50.000 menjadi 50.900. Begitulah seterusnya teman-teman, hingga pada tanggal 30 Desember 27 hingga pada tanggal 30 Desember itu terdapat akun piutang dagang di kredit sebesar nominalnya 27.100. Maka ini akan mengurangi dari saldo dari yang awalnya 70.650, maka akan menjadi 43.550. Kemudian ada akun persediaan barang dagang. Nah, ini pada tanggal 1 Desember itu terdapat di debit 200.800 rupiah. Angka saldonya 200.800 rupiah. Kemudian tanggal 3 Desember itu 21.000 di debit 21.600. Maka akan bertambah menjadi 222.400 rupiah. Dan begitulah seterusnya sampai 31 Desember itu ada transaksi di kredit 180 yang mengubah nominalnya menjadi 208.238 rupiah. Kemudian akun akumulasi peralatan toko 5.600. Kemudian akun perlengkapan toko 3.800 saldo. Kemudian di debit tuh ada 4.000
ada 800, maka jadi 4.600. Akun peralatan toko saldo 150 pada tanggal 1 Desember saldonya itu 150. Akun peralatan toko 156.500. Kemudian akumulasi depresiasi peralatan toko di kredit itu ada 18.900. Kemudian ada peralatan kantor 60.000 di debit. Akumulasi depresiasi peralatan kantor 20.000 di kredit. Akun utang dagang ini ada saldonya 32.200. Kemudian di kredit 21.600. Maka akan bertambah dia menjadi 53.800 dan seterusnya. Kemudian ada akun utang gaji, tidak ada nominal ya teman. Kemudian ada akun beban yang masih harus dibayar, tidak ada nominal juga. Akun utang bank di sini ada 40.000. Akun utang bunga tidak ada nominal. Akun modal saham itu 50.000. Akun saldo laba terdapat saldo di kredit 135.100 rupiah. Kemudian ada akun dividen saldonya 45.000. Akun XD Labaruzi tidak ada saldo, tidak ada nominal maksudnya. Kemudian akun penjualan ini terdapat saldo 1.073.700. Kemudian pada tanggal 6 Desember tuh ada transaksi gitu mengenai akun penjualan sebesar 8.500, maka akan menambahi menjadi 1.082.200 dan seterusnya. Akun retur dan potongan penjualan itu di saldo tuh ada 30.900 dan sampai akhirnya tuh 26 Desember itu ada transaksi 1.200 yang mengubahnya menjadi 33.600. Kemudian ada diskon penjualan, saldo awalnya 19.800 dan sampai pada tanggal 30 Desember tuh ada transaksi di 26, ada transaksi di debit itu sebesar 260 hingga hasilnya 20.200. Kemudian selanjutnya itu akun beban pokok penjualan, saldo awalnya itu 521.200. Kemudian pada tanggal 6 Desember itu ada transaksi mengenai akun pokok penjualan itu akun beban pokok penjualan 5.000 di debit, maka dia akan bertambah menjadi 526.200 dan seterusnya. Akun beban penjualan saldo awalnya 111.600. Kemudian pada tanggal 28 Desember itu di debit ada nominalnya sehingga ini bertambah menjadi 119.300. Kemudian ada akun beban sewa saldo awalnya yaitu 27.900. Di debit pada tanggal 1 Desember tuh ada nominal 2.400, maka pertama menjadi 30.300. Akun beban depresiasi peralatan kantor kosong, akun beban peralatan toko kosong, akun beban kirim penjualan itu ada saldonya 10.100. Akun beban listrik, air dan telepon saldonya 13.200. Akun beban iklan saldonya 27.000. Kemudian 15 Desember tuh ada transaksi di debit nominalnya 2.600, maka akan bertambah menjadi 29.600. Kemudian akun penjualan lain-lain saldonya 4.200. Kemudian akun beban gaji administrasi saldonya ada 50.600. Kemudian 28 Desember tuh di debit tuh ada nominal 4.800, maka akan bertambah menjadi 52, akan menjadi 55.400. Akun beban depresiasi peralatan kantor kosong, saldonya. Akun beban asuransi kosong. Akun beban listrik
air telepon kantor, saldonya itu di debit 6.600. Akun beban bunga kosong, akun beban administrasi lain-lain saldonya yaitu 2.600 di debit. Jadi itu untuk buku besar. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Nomor 1. Hasil perhitungan fisik persediaan yang terdapat di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember itu sebesar Rp196.238. Selisih persediaan disesuaikan ke akun beban pokok penjualan. Nah, teman-teman, untuk di jurnal penyesuaiannya, ayatnya yaitu beban pokok penjualan kepada persediaan barang dagang. Nominalnya sebesar 12.000. 12.000 ini dapat dari mana? 12.000 ini kita lihat di jurnal umum, persediaan barang dagang itu nominalnya Rp208.238. Nah, ini yang tersisa pada tanggal 31 Desember itu sebesar Rp196.238. Nah, jadi selisihnya berapa teman-teman? Jadi tinggal kita kurangkan Rp208.238. Ini kita kurangkan dengan Rp196.238 dan dapatlah hasilnya 12.000. Jadi seperti itu teman-teman untuk nomor 1. Selanjutnya yaitu nomor 2. Asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2015. Nah, teman-teman, untuk nomor 2 ini kita lihat di JU itu asuransi dibayar di muka itu sebesar 5.600. Kemudian kita lihat di sini makanya itu sebesar 3 tahun ya, 3 tahun. Jadi 5.600 ini kita bagi 3, dapatlah hasilnya 1.000 dapatlah hasilnya 1.867. Untuk ayat jurnal penyesuaian di nomor 2 ini yaitu beban asuransi kepada asuransi dibayar di muka dengan nominal 1.867, debit itu beban asuransi dan asuransi dibayar di muka 1.867 juga. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Nomor 3, hasil perhitungan fisik perlengkapan barang habis pakai toko seperti kantong, pembungkusan dan sejenisnya menunjukkan saldo akhir sebesar Rp1.500. Untuk nomor 3 teman-teman, ayat jurnal umumnya yaitu beban perlengkapan toko kepada perlengkapan toko dengan nominal 3.100. Nah, dapat dari mana 3.100 nih teman-teman? Jadi kita lihat di JU nih. Di JU itu perlengkapan toko itu sebesar 4.600. Sekarang yang tersisa di akhir saldo akhir tuh yang tersisa cuma 1.500. Nah, yang terpakai ini berapa tuh? Jadi kita kurangkan saja 4.600, kita kurangkan dengan 1.500, dapatlah hasilnya 3.100. Jadi gitu teman-teman ya. Kenapa dia disebut dengan beban perlengkapan? Karena ini sudah terpakai, jadi beban gitu. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2013 dengan estimasi masa pemakai 8 tahun dan nilai sisanya 5.300. Waserba 81 menghitung beban penyesuaian dengan metode garis lurus. Nah, teman-teman, untuk ayat jurnal penyesuaian dari nomor 4 ini yaitu beban depresiasi peralatan kantor kepada akumulasi depresiasi peralatan. Maaf teman-teman.
beban depresiasi peralatan toko pada akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 di debit dan 18.900 juga di kredit. Dapat dari mana nih 18.900? Itu dengan cara kita lihat nih di untuk cara mendapatkan jurnal penyesuaian dengan metode garis lurus, kita harus tahu dulu rumus dari metode garis lurus, yaitu penyusutan dikurang nilai sisa dibagi tahun estimasi. Ini tinggal kita masukkan saja nih. Di jurnal umum itu nominalnya peralatan toko itu sebesar 156.500. Kita kurangi dengan nilai sisanya. Nilai sisa di nomor 4 ini yaitu 5.300 sama dengan 151.200. Nah, 151.200 ini Rp200 ini kita bagi 8 karena di situ kan masa pakainya itu 8 tahun. Jadi dapatlah 18.900. Jadi seperti itu untuk nomor 4. Kemudian nomor 5. Peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2012 dengan estimasi pakai 4 tahun tanpa nilai sisa. Nah, ini tanpa nilai sisa. Wasserba menghitung dengan beban penyusutan dengan metode garis lurus. Sama seperti nomor 4 sebelumnya, kita tinggal memasukkan penyusutan, kita kurang nilai sisa, dibagi dengan waktu estimasi pakainya. Karena di sini tidak ada nilai sisa, jadi kita langsung saja di peralatan kantor di JU itu sebesar 60.000. Tinggal kita bagi 4 karena di sini kan 4 tahun estimasinya. Jadi dapatlah 15.000. Nah, untuk ayat di jurnal penyesuaiannya yaitu persediaan peralatan toko untuk ayatnya di jurnal umum yaitu beban depresiasi peralatan kantor dan akumulasi depresiasi peralatan kantor. Jadi itu untuk nomor 5. Selanjutnya itu nomor 6. Pembayaran gaji terakhir untuk periode kerja sampai dengan tanggal 27 Desember. Toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Gaji karyawan Rp 50 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 6 orang staf. Carinya teman-teman, kita lihat dulu nih yang diketahui. Yang diketahui itu ada 6 staf. Gajinya tuh 50 per hari dan dia tuh mereka tuh lembur selama 4 hari. Jadi untuk mencari yang staf administrasi ini, kita di sini ada 2 ya teman-teman, ada staf administrasi dan juga ada penjualan. Ada juga staf penjualan. Jadi caranya yaitu kita mengkalikan untuk staf administrasi 6 dikali 50. 50 ini kan gajinya per hari dikali 4. 4 itu dia 4 hari lembur, dapatlah 1.200. Untuk staf administrasi ini yaitu dengan cara staf administrasi kan yang pertama yaitu untuk staf penjualan yaitu kan ada 6 orang, kita kali 50 gajinya per hari, kita kali 4 hari 4 gitu, kita kali 4 sama dengan 1.200. Kemudian untuk staf administrasi gitu juga, kan ada 4 orang kita kali dengan 50, kita kali 4 hari itu sama dengan 800. Untuk jurnal penyesuaiannya, ayat jurnal penyesuaiannya itu beban gaji penjualan, beban gaji administrasi kepada utang gaji. Kenapa utang gaji? Karena dia kan masih belum bayar nih.
Jadi toko tuh ditutupnya sampai tanggal 20 Desember. Jadi pembayarannya tuh akan dibayar bulan depan. Selanjutnya itu nomor 7. Tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2014. Total tagihannya yaitu sebesar 1.820 dan dialokasikan 75% sebagai pemakaian toko dan 25% sebagai pemakaian kantor. Nah, ini mudah sekali teman-teman untuk mencarinya, yaitu kita lihat nih. Untuk air jurnalnya yaitu beban listrik, air, telepon toko, beban listrik, air, telepon toko kantor kepada beban yang masih harus dibayar. Itu telepon, beban listrik, air, telepon toko itu sebesar beban listrik, air, telepon toko itu sebesar 1.365. Nah, kita lihat ini dapat dari mana? Yaitu dengan cara 1.820 tadi kita kalikan dengan 75%, dapatlah hasilnya 1.365. Nah, untuk yang kantor sama juga 1.820 kita kalikan dengan 25%, dapatlah hasilnya 445 kepada beban yang masih harus dibayar. Kenapa? Karena dia kan ini masih tagihan, ini akan dibayar pada awal Januari 2014. Jadi beban yang masih harus dibayar sebesar 1.820. Kemudian yaitu nomor 8. Utang bank pinjaman dari BNI untuk modal kerja dengan cicilan 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Agustus 2013. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Agustus 2014. Untuk air jurnal umumnya yaitu untuk ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban bunga kepada utang bunga. Nominalnya 1.500. Dapat dari mana nih 1.500? Yaitu dengan cara kita lihat JU nih. JU di bank, utang bank yaitu 40.000 nominalnya. 40.000 nih kita kalikan dengan 9%. Kemudian kita bagi dengan 12, dapatlah hasilnya 300. 300 kita kalikan dengan 5 bulan. 5 bulan ini dari mana? Yaitu dari Agustus sampai Desember. Itu hasilnya 5 bulan. Jadi kita kalikan 5 bulan. 300 kita kalikan dengan 5 sama dengan 1.500. Jadi itulah yang mendasari kenapa dia mendapat nominalnya 1.500. Utang gaji nih, kenapa utang gaji? Karena ini masih belum dibayar. Cicilannya akan dibayar pada 1 Agustus 2014 nanti. Oke teman-teman, dan ini adalah neraca saldo sesudah penyesuaian. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki neraca lajur. Di neraca lajur itu terdapat beberapa kolom. Yang pertama itu ada kolom neraca saldo neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca saldo sesudah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Untuk kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, kita isi saja yang sudah kita dapatkan di awal tadi. Nah, kemudian untuk jurnal penyesuaian juga kita masukkan yang sudah kita dapatkan tadi, sudah kita cari pada sebelumnya. Nah, untuk neraca saldo sesudah penyesuaian, caranya yaitu kita tinggal menambahkan ataupun mengurangkan neraca saldo sebelum penyesuaian dengan jurnal penyesuaian. Contohnya di sini teman-teman ya, kas di BNI ini kita langsung saja masukkan di neraca saldo sebelum penyesuaiannya kan di debit tuh. Nah, kita masukkan juga di debit dengan nominal yang sama 27.812. Nah, kemudian di situ ada piutang dagang. Piutang dagang di neraca saldo sebelum penyesuaian itu nominalnya 43.550. Dan di jurnal penyesuaian itu kosong ya, jadi langsung saja kita pindahkan karena sebelumnya di debit, kita pindahkan juga di neraca saldo sudah penyesuaiannya itu di debit.
Nah, kemudian di situ dua contoh lagi ya teman ya. Persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang itu di neraca saldo sebelum penyesuaian itu nominalnya Rp208.238. Nah, di jurnal penyesuaian, nah tadi kan di neraca saldo sebelum penyesuaian itu di debit tuh. Nah, kemudian di jurnal penyesuaian tuh ada nominal di kredit tapi 12.000. Jadi kita tinggal kurangkan 208 tuh kita kurangkan 208.238 rupiah kita kurangkan dengan 12.000, jadilah hasilnya 196.238 rupiah. Kemudian di situ ada lagi asuransi dibayar di muka. Nominal di neraca saldo sebelum penyesuaian yaitu 5.600. Nah, di jurnal penyesuaian itu terdapat juga di kredit, tapi di kredit. Jadi karena debit dan kredit, jadi kita kurangkan 5.600 kita kurangkan dengan 1.867 di jurnal penyesuaian tuh. Dapatlah hasil neraca saldo sesudah penyesuaiannya yaitu 3.733 rupiah. Dan begitulah seterusnya teman sampai pada beban administrasi lain-lain. Begitu teman-teman ya. Kemudian untuk kolom laba rugi ini kita isi dengan beban-beban ya teman-teman. Beban di sini kita isi dengan beban-beban. Nah, di sini kita mulai isinya yaitu dari penjualan. Nah, penjualan tuh kita isi karena di penjualan tuh itu di kredit kita langsung saja pindahkan yaitu 154 150. Nah, untuk mengisi kolom laba rugi ini patokan kita yaitu neraca saldo sesudah penyesuaian. Jadi kita tinggal pindahkan data yang dari neraca saldo sesudah penyesuaian tuh, tapi batasnya tuh untuk di kolom laba rugi itu batasnya dari penjualan. Itu yang 1.154.150 rupiah. Nah, itu langsung kita pindahkan semua ke bawah tuh dengan beban-beban kita pindahkan ke bawah. Setelah itu kita kurangkan antara penjualan dengan beban-beban. Jadi itu 1.154.150 rupiah kita kurangkan dengan total beban. Total beban kan ada 946.237. Dapatlah hasilnya itu 207.913 rupiah. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian untuk di kolom neraca ini kita isi dengan harta ataupun harta real gitu ya, harta yang masih kita miliki. Kita isi di sini untuk di kolom neraca. Jadi tinggal kita pindahkan. Ingat patokannya itu langsung kita ambil dari neraca saldo sesudah penyesuaian. Jadi kita pindahkan saja semua yang ada di situ tuh dari kas di BNI itu sampai dengan dividen itu kita pindahkan langsung ke kolom neraca. Nah, tapi tetap posisinya tetap sama ya, misal di kredit tetap di kredit dan di debit tetap debit. Nah, total di debit itu ada di kolom neraca, total debitnya itu ada 534.333 rupiah. Sedangkan di kreditnya ada 326.420 rupiah. Nah, tinggal kita kurangkan nih 534.333 rupiah kita kurangkan dengan total di kredit 326.420 rupiah. Nah, dapatlah hasilnya 207.913. Nah, hasilnya ini nih harus seimbang dengan hasil yang di laba rugi. Jadi itu harus balance sebenarnya. Nah, ini balance nih. Itu adalah laba bersihnya. Ini laba bersihnya totalnya yaitu 207.913. Jadi itu untuk neraca lajur teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benarnya datang dari Allah dan salahnya datang dari diri saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.